Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Riki Ularniam dari Persensi 39 dari kelas 11 JKT1. Saya akan menjelaskan aplikasi CRUD sederhana menggunakan framework Django. Untuk data yang akan saya proses CRUD atau create, read, update, dan delete, yaitu adalah tabel user data yang sudah saya buat, yaitu berisi username, password, dan address. Karena di sini semua tipe datanya adalah varchar, maka saya menggunakan char field dengan makleng username 64, password 64, dan address 255. Lalu, untuk menjalankan aplikasinya, maka dibutuhkan sebuah URL. URL di sini saya membuat file tersendiri untuk mengatur URL mengenai CRUD data user data tadi, yaitu saya simpan di app.url. Di sini ada 4 request seperti ketentuan CRUD, yaitu ini untuk read, ini untuk create, ini untuk update, dan ini untuk delete. Untuk read sendiri, saya mengarahkannya ke view user list. Maka saat halaman pertama kali dibuka, maka dia akan masuk ke view user list. Function user list sendiri akan mengambil semua data dari tabel yang tadi, user data, lalu dimasukkan ke dalam variabel user. Lalu dia akan merender merender halaman yang bernama index.html dan juga data yang dikirimkan ke halaman tersebut bernama users. Di index.html sendiri saya simpan di template, tampilannya seperti ini. Kita jalankan dulu. Kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Dia akan berisi button dan juga list data yang ada di tabel user data tadi, yaitu berisi username dan address. Lalu, saya menampilkan data ini dengan menggunakan perulangan Django menggunakan format seperti ini. For user dan lalu memanggil datanya. Lalu, ketika button ini diklik, maka dia akan menjalankan routes, update, dan delete. Untuk update, maka dia akan menjalankan routes URL user update yang dimana dia akan menjalankan view user update. Di sini ketika ini diklik, itu dia masuknya itu tidak langsung ke post request. Maka dia harus mencari dulu datanya sesuai parameter yang dikirimkan tadi, yaitu user ID. User ID dikirimkan ke parameter request, lalu dia akan dimasukkan ke dalam variabel user yang jika dibaca cari di tabel user data di mana ID adalah ID yang ini. ID kolom yang kita pencet. Misal kita pencet, tapi karena ini bukanlah form yang langsung disubmit, tapi melainkan dia akan menjalankan get request, maka dia akan masuk ke yang ini, di mana dia akan mengembalikan, merender update.html serta form yang sudah disediakan, yang sudah kita sediakan. Formnya kurang lebih seperti ini.
dia menggunakan model user data tadi, lalu dia akan mengirimkan request sesuai dengan kolom-kolom yang ada. Lalu karena sudah dikirimkan, lalu dia dirender di update HTML yang kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Dan ini ketika diupdate, ketika disubmit, maka dia akan melakukan post request dan ini akan dikirim ke sini. Instant user dia karena data yang didapatkan dari pencarian ini tadi. Lalu ketika form valid, maka dia akan disimpan di database. Lalu dia akan dikembalikan ke halaman awal tadi, yaitu user list. Kita coba. Misal di sini saya ingin alamatnya diubah ke Pati. Ketika kita submit, dia akan kembali dan mengganti ini. Lalu selanjutnya, ketika di indeks kita melakukan delete, mencet tombol delete, maka dia akan diarahkan ke route user delete dan mengirimkan parameter ID sesuai dengan button yang diklik. Nah, maka setelah dia dikirimkan ke sini, maka dia akan menjalankan view sesuai dengan URL yang telah dipilih. Di delete sendiri, maka dia seperti tadi, dia akan mencari datanya dengan menggunakan parameter yang sudah dikirimkan, yaitu ID. Lalu dia akan menghapus data tersebut dan mengembalikan kita ke halaman awal. Seperti contohnya seperti ini. Saya akan memencet delete ini, maka hanya data ini yang akan hilang. Selanjutnya adalah membuat user baru dengan routes create, yaitu ketika tombol ini diklik. Ketika tombol ini diklik seperti yang update tadi, maka dia akan menjalankan user create ya. Lalu dia akan mengecek apakah ketika diklik ini dia langsung menjadi post method. Jika diklik kan dia otomatis get ya, karena tidak mengsubmit form manapun. Lalu itu akan menjalankan yang ini. Dia akan merender form yang kita buat tadi, yaitu ini. Lalu form tersebut akan diisi, akan dimuat di sini. Lalu dia akan mengembalikan kita ke halaman add.html. Di add.html sendiri tampilannya seperti ini. Dia akan memasukkan username, password, dan juga address. Lalu ketika kita isi, dia akan menjadi post request. Ketika button ini disubmit, maka ini akan tersimpan di post request. Yaitu dia akan merender user form, namun requestnya akan di set ke post method. Nggak seperti ini, dia nggak pakai post method karena dia hanya merender ini. Tapi ketika nge-submit form, dia akan mengubah requestnya ke method post. Lalu ketika dirasa formnya sudah mumpuni untuk di post ke database, maka dia akan di-save, lalu dikembalikan
ke user list, yaitu ke halaman awal. Kita coba, misal kita tambahin lagi Rizky, alamatnya ini. Lalu ketika kita submit, maka dia akan menambahkan ke database dan juga akan mengembalikan kita ke halaman user list. Ya, kurang lebih seperti itu aplikasi saya. Mungkin penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.